بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Pertama-tama mari kita berdoa, mudah-mudahan semua yang kita lakukan mulai awal sampai malam hari ini, salat kita, puasa kita, tadarrus kita, sedekah kita, dan semua amalan kita semoga diterima oleh Allah. Semuanya dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Dan insya Allah amal kita ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tema kultum malam hari ini adalah mencari saksi yang bisa meringankan hisab di hadapan Allah. Bapak Ibu, dalam kajian ilmu tauhid, maka semua perbuatan kita ini terpantau dan semua perbuatan kita ini disaksikan. Karenanya manusia nanti akan menghadapi hisab di hadapan Allah, dan hisab itu gambarannya seperti pengadilan, Bapak Ibu. Jadi kita nanti dihadapkan di dalam pengadilan Allah, hakimnya adalah Allah, terdakwanya adalah kita. Maka yang kita butuhkan pada saat itu dua. Pertama adalah saksi, yang kedua adalah bukti. Makanya momentum pertemuan ini ayo dijadikan sebagai momentum mencari saksi. Makanya saya tadi datang itu jauh-jauh dari Sidoarjo, Bapak Ibu. Ngebut saya, gaspol, rempol, sampai bukonya saya cuma separuh tadi, nggak saya habiskan. Saya berharap yang separuhnya saya bukot di Masjid Nurul Iman. Ini sih keduman. Saya cuma satu, saya berharap kita nanti saling bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saksi yang pertama yakni Allah sendiri. Allah sebagai saksi kita. Ayatnya wallahu syahidun ala ma ta'malun, dan sungguh Allah menyaksikan apapun yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan. Kita mau bergerak kemana, Bapak Ibu? Mau pergi kemana? Fa aina tadhabun? Kemana kalian mau pergi? Semua terpantau dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah sebagai syahid. Mungkin kita selalu menganalogkan kehidupan itu dengan hal yang sepi dan yang ramai. Oh, nek rame disaksikan, nek sepi nggak disaksikan. Jangan salah, Bapak Ibu. Orang yang punya iman, maka dia yakin dalam keadaan sepi pun dia disaksikan Allah. Ibu-ibu nggak usah khawatir kalau tahajud nggak ada yang melihat, tetangga nggak melihat, suami nggak melihat, mertua nggak melihat, Allah pasti menyaksikan. Bapak jangan khawatir kalau ada orang yang sedekah, tidak ada yang meliput, tidak ada yang melihat, jangan khawatir, Allah melihat. Allah sebagai saksi kita yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, malaikat yang selalu bersanding dengan kita. Ayatnya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat, lafaz, perilaku yang tidak terpantau dengan malaikat raqib dan malaikat atid. Kalau guru-guru ngaji dulu mengatakan malaikat raqib ada di pundak kanan kita, malaikat atid ada di pundak kiri kita.
Padahal berkali-kali kita lihat, tengok pundak kanan nggak ada malaikat, pundak kiri juga nggak ada malaikat. Ada malaikat, cuman kita tidak bisa melihat malaikat. Mereka memantau kita. Bahkan ada orang itu yang berkelakar, Pak, malaikat raqib itu kan yang mencatat kebaikan seseorang, betul. Malaikat atid kan yang mencatat keburukan seseorang, betul. Lah ke orangnya sudah mati, Pak, apakah malaikatnya nganggur, nggak ada pekerjaan? Saya jawab, Bapak luar biasa, sempat mikirkan nasib malaikat. Bahwa malaikat raqib, malaikat atid mencatat keburukan dan kebaikan seseorang. Kalau orangnya sudah mati, yang dicatat adalah peninggalan-peninggalannya. Yang dicatat adalah bekas-bekasnya. Makanya Bapak Ibu jangan salah, Rasulullah SAW menyarankan kepada kita, kalau kita sholat wajib dan sholat sunnah, jangan di tempat yang sama. Kalau bisa bergeser, Pak. Tapi ini masjidnya cukup, ini masjidnya penuh, nggak bisa geser lah. Geserlah, karena setiap kali kita sholat di atas, maka bumi itu menjadi saksi kita. Kita sudah mati, buminya masih terus bersaksi. Jadi malaikat ini mencatat tinggalannya. Apa dalilnya? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat amal-amal mereka, wa atharahum, dan tinggalan-tinggalan mereka. Panjenengan yang sempat kontribusi menjadi donatur masjid ini sampai masjid ini berdiri megah seperti ini, dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Orang yang nyumbang sudah meninggal dunia, Bapak Ibu. Masjid ini masih berdiri, dimanfaatkan untuk sholat. Selama itu dia mendapatkan jariyah. Ini yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid kalau orangnya sudah meninggal dunia. Saksi yang ketiga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini akan menjadi saksi, Pak, di hadapan Allah. Yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum. Semua nabi dan rasul itu dipanggil nanti, Pak, dan dimintai keterangan tentang kondisi umatnya. Yang menyaksikan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Isa, Pak, bukan Nabi Musa, apalagi Nabi Adam, tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan. Dalam ayat yang lain, yauma nad'u kulla unatsim biimamihim. Pada hari itu kami akan undang, kami panggil semua manusia biimamihim, bersama dengan imam mereka. Kalau kita lihat beberapa kitab tafsir, imam yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai sekarang ayo berbaik-baik dengan Rasulullah. Ayo mulai familiar dengan Rasulullah. Ayo dekat dengan Rasulullah. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Membaca salawat atas beliau. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, bukankah Rasulullah itu sudah terlalu banyak pahalanya? Orang yang terkasih, termulia di hadapan Allah. Kenapa kita harus kirim salawat terus? Bapak Ibu, kirim salawat kepada Rasulullah itu, satu salawat baliknya 10. 10 salawat baliknya 100. 100 salawat baliknya 1000. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita itu mengirimkan salawat kepada Rasulullah, itu berarti kita itu memperkenalkan diri kita sebagai umatnya Rasulullah. Kayak kita ngirim WA, Pak. Ada jamaah Nurul Iman ini, Pak, saya nggak kenal beliau, tapi senang WA saya. Hampir tiap malam itu WA saya. Ibu-ibu ini sudah tua, Bapak Ibu, wongnya teko tagak ya. Suatu ketika ada pengajian ibu-ibu di sini, saya nggak kenal beliau, tapi beliau mengatakan, Ustadz, saya yang biasa WA Ustadz. Oh, ternyata ibu ya. Nah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Rasulullah nggak pernah berjumpa dengan kita, nggak kenal dengan kita. Nanti, Pak, ketika di padang mahsyar, ya, kita bertemu dengan Nabi Adam, tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa berjumpa dengan Rasulullah. Ditanya, kamu siapa? Saya Muzaki, yang biasa WA kepada Rasulullah. Oh ya, aku tahu kamu yang biasa WA. Maka sekarang Bapak Ibu, sampaikan salawat. Yang kedua, menghidupkan sunnah. Sebisa mungkin kita menghidupkan sunnah. Karena dengan menghidupkan sunnah, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun, Pak, walaupun tidak mungkin kita bisa mencontoh Nabi 100%, paling tidak 80%.
50%. Salah satu sunnah Rasulullah di dalam puasa itu, beliau selalu berbuka dengan apa Pak bukanya Rasul? Luar biasa, jamaah Nurul Iman ikut sunnah Rasulullah, kurma. Dan Rasulullah itu makan kurma Pak, hanya 3 butir kurma, dan sampai sahur Rasulullah tidak makan apa-apa lagi. Itu sunnah. Sementara jamaah Nurul Iman makan kurma 3, tapi ada temannya kurma ini, ayam geprek, sate ayam, pecel lele. Ini namanya sunnah, tapi sunnah separuh Pak. Dan ada yang bertanya kepada saya, gimana Pak Ustadz, saya ini nggak suka kurma Ustadz, boleh saya ganti dengan makanan lain? Boleh Bu. Ibu sukanya apa? Tahu isi. Nggak apa-apa Ustadz? Ya nggak apa-apa, boleh. Katanya sunnah kurmanya 3 Ustadz. Apa berarti tahu isinya juga 3? Silahkan Bu. Tahu isi telu gak popo, ote-ote telu gak popo, gedang goreng telu gak popo, diemplok kabeh, akhirnya terawih gelegen. Mari terawih murus wetenge. Sok-sokan menghidupkan sunnah, koyok-koyok menghidupkan sunnah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah diundang buka puasa bersama. Dia menangis Bapak Ibu. Ditanya sama muridnya, kenapa engkau menangis wahai Imam? Apakah engkau terharu dengan keadaan puasa seperti ini? Enggak, aku menangisi diriku sendiri. Aku ini berpuasa ikut Nabi, tapi cara berbuka puasanya enggak ikut Nabi. Sampai ada istilah bukan takjil tapi takbeh entek kabeh. Ayo kita familiar dengan Rasulullah, karena saksi yang ketiga ini adalah Rasulullah. Yang keempat Bapak Ibu, ini dia, sesama manusia ini kita saling bersaksi. Ayatnya apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian umat tengah agar kalian bisa bersaksi antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ini kenapa saya jauh-jauh harus datang ke Rungkut Harapan ini Pak. Saya minta Anda nanti bersaksi di hadapan Allah bahwa Muzaki adalah orang yang baik. Mau ya Pak ya? Nanti saya akan dipanggil di hadapan pengadilan Allah. Datangkan saksimu Muzaki. Saya nggak akan ragu-ragu. Saya undang Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Dan Anda harus mau menyaksikan saya orang baik. Kalau enggak, saya tidak mau diundang lagi ke sini. Ngancam ya. Anda ditanya, Pak kenal sama Muzaki? Kenal. Menurut Anda Muzaki ini orang baik? Oh ini orang baik Pak. Ini kalau Ramadan jadwal di Rungkut, sudah ngimami ceramah. Kami banget diingatkan masalah agama oleh beliau. Alhamdulillah. Saya tertolong Bapak Ibu. Tertolong oleh panjenengan. Maka hati-hati dalam hubungan sosial Pak. Ya, terutama yang dekat-dekat ini, suami istri, orang tua dan anak, Anda saling menyaksikan. Terutama suami istri ini Bapak Ibu. Ibu-ibu tolong Bu, tolong jaga lisannya kepada suami. Suami jangan diomeli terus Bu. Kasihan suami. Saya lihat suaminya kurus-kurus seperti ini, sementara istrinya gemuk-gemuk yang di belakang itu. Subhanallah. Makanya banyak sekarang itu suami itu mati duluan daripada istrinya. Kenapa? Istrinya kereng-kereng. Dan hati-hati kalau Anda punya suami, kemudian diomeli setiap hari suaminya, tapi suaminya nggak balas Bu, diam, sabar. Hati-hati punya suami yang pendiam dan sabar. Hati-hati Bu. Lebih baik punya suami kita omeli, diam, balas, ngomel, karuan. Orang yang sabar, orang yang pendiam nggak balas Bu, tapi hatinya memendam, gedem nang hatine Bu. Saman seneni saman omeli meneng tok, tapi atine batin. Ambek donga, ya Allah kapan mati ini makhluk iki ya Allah. Hati-hati. Makanya saya ditanya, Bapak ini takut kepada siapa? Allah. Yang kedua istri. Saya ini termasuk ikatan suami takut istri Pak. Saya ketua Dewan Penasehat, ketua umumnya ketua Takmir Nurul Iman ini Pak. Kenapa saya takut sama istri? Karena istri ini kan saksi saya Pak. Kalau saya menyakiti dia, kemudian sampai dia gelo hatinya, terus nanti di hadapan Allah dia menyaksikan saya suami yang buruk, bagaimana nasib saya Pak? Makanya sekarang saya baik-baik sama istri Bu. Belanja saya tambahi terus sekarang itu. Biasanya 50.000, sekarang 51.000. Hati-hati Pak. Hati-hati yang sering ketemu seperti ini. Makanya kita insya Allah saling menyaksikan antara satu dengan yang lain. Dan yang kelima adalah
semua panca indera kita ini menyaksikan kita. Ayatnya apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka, kami jadikan tangan-tangan mereka bisa bicara, dan kaki-kaki mereka menyaksikan. Semua menyaksikan kita, Bapak Ibu. Apa efeknya kalau kita merasa disaksikan, Pak? Maka hidup kita akan semakin hati-hati, sholatnya hati-hati, ibadahnya hati-hati, karena merasa disaksikan Allah. Hubungan sosial kepada orang tua hati-hati, kepada istri, kepada suami hati-hati, kepada tetangga hati-hati, karena mereka juga menyaksikan. Dan hati-hati inilah pintu keimanan, Pak. Orang iman itu orang yang berhati-hati dalam hidup. Kalau dia mau berucap, dia akan berpikir 1000 kali, apakah ucapan saya menyenangkan orang ataukah menyakitkan orang. Orang yang beriman, kalau dia mau bertindak dan beramal, dia 1000 kali, ini amal saya, Allah ridho kepada saya atau tidak, Allah senang kepada saya atau tidak. Dan kalau orang sudah berhati-hati, Bapak Ibu, maka dia terus akan berbuat kebaikan dan yakin tidak akan pernah berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat itu adalah orang yang tidak punya keyakinan bahwa setiap ucapannya, setiap perbuatannya terpantau. Dan ini adalah hal yang paling menjadi musibah dalam kehidupan. Karenanya mari kita awali dari momen Ramadan ini, setiap kali kita beribadah maka kita disaksikan, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, pasti kita akan disaksikan. Dan ucapan saya ini juga disaksikan. Makanya setiap kali Rasulullah SAW berpidato di hadapan para sahabat, beliau selalu mengatakan di akhir pidatonya, apakah kalian bersaksi bahwa saya sudah menyampaikan? Biasanya sahabat mengatakan, qalu syahidna ya Rasulullah. Benar Nabi, kami benar-benar telah menyaksikan engkau telah menyampaikan ini. Walaupun saya juga tidak mengatakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah bapak ibu bersaksi kalau saya sudah pidato? Ya sudah, saya tahu Anda bersaksi. Mungkin di daerah Rugat Harapan, setiap kali ada jenazah yang dikubur, selalu pemuka agamanya, tokoh agama atau Pak Mudinnya itu mengatakan sebelum diberangkatkan jenazahnya apa? Bapak Ibu, sebelum kita berangkatkan jenazah ini, mari kita saksikan bahwa ini orang baik. Orang baik ya Bapak Ibu, baik. Gak ono sing ngomong elek. Iku nek ono ngomong elek begini ditekani wong itu menang ya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang meninggal dunia dan ada 3 orang yang menyaksikan bahwa dia adalah orang baik, faqad dakhalal jannah, maka dia wajib masuk surga. Cukup 3 garansi masuk surga. Makanya Bu, mulai sekarang ayo saling ngomong sama kamu, Mbak, Bu aku nek mati yo, saksenan aku api yo, temen yo. Sokok disokok, tak kayak duit kon, saksi api kon. Sudah. Dan itu golden ticket kita menuju surga. Ada seorang suami bilang kepada istri, nanti papa meninggal ma, tolong disaksikan papa orang baik. Siap papa, siap, yang penting ininya lancar Pak. Kalau ini lancar, belanja lancar, yakin akan mama saksikan papa adalah suami yang baik dan suami teladan. Mudah-mudahan kalimat-kalimat ini menjadi motivasi kita untuk selalu membangun harmonis hubungan dengan Allah dan juga membangun hubungan harmonis dengan sesama manusia. Kita mulai dari sekarang di bulan yang penuh dengan keberkahan. Terima kasih. Aku ma tasma'un wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.